warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Video pembuka langsung dibuka dengan video masak ya, karena ini aktivitas di pagi hari. Jadi aku mau masak sarapan buat suami aku. Masaknya yang simple aja, ini tumis putren atau jagung muda. Dan untuk pendampingnya aku tadi udah goreng nugget, tapi udah nggak ke-record ya, udah selesai. Teman-teman terima kasih ya yang udah ngedoain kemarin komennya di video-video yang sebelumnya. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih atas doa dan supportnya. Alhamdulillah sekarang udah agak baikan nih aku. Cuman tinggal lemes aja gitu ya. Jadinya tuh enakannya banyak mageran gitu. Untuk kalian semua di sana juga jaga kesehatan ya. Akhir-akhir ini cuacanya kayak lagi peralihan, jadinya banyak yang sakit. Untuk di seluruh daerah Nusantara aku mau ucapin salam-salam. Gak bisa sebutin aku satu persatu. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Karena kemarin tuh ada yang bilang dari Papua, ada yang bilang dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya semuanya aja. Kotanya pun karena saking banyaknya aku jadi lupa ya. Oke, ini sarapan aku udah jadi. Sarapan aku dan suamiku, maksudnya tumis jagung muda atau putren dengan nugget, udah gitu aja. Lanjut, aku ke dapur karena di sini harus banyak yang diberesin ya. Biasa kerjaan ibu rumah tangga, seputaran itu aja tapi nggak ada habisnya. Teman-teman, di sini juga aku mau membahas tentang belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, bersyukur, terus merasa cukup di kehidupan ini. Apalagi ketika kita melihat kehidupan orang lain. Yang ada jadi timbul membandingkan kehidupan kita sendiri dengan orang lain. Nah, aku tuh punya 5 hal yang aku terapkan di dalam kehidupan aku. Upaya ini bisa membuat aku jauh lebih merasa cukup dan tidak menginginkan keinginan yang terlalu berlebih. Kelima hal tersebut apa aja sih? Jadi yang pertama itu tidak terlalu banyak mendengar apa kata orang lain. Input, saran, dan masukan dari orang lain, kritik juga begitu, kadang-kadang membuat kita lebih baik karena membangunnya. Tapi tidak semua hal yang dikatakan orang lain itu perlu kita dengar. Tidak semua hal yang ada di sekitar kita itu perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita atau bahkan ke hati kita. Karena ketika kita terlalu banyak mendengar apa kata orang lain, kadang-kadang kita jadi nggak bisa membedakan mana sih kebutuhan atau mana sih yang benar-benar kita butuhkan saat ini ataupun yang nggak kita butuhin. Karena yang paling tahu tentang diri kita sendiri kan kita ya. Orang lain kadang-kadang hanya bisa menjudge ataupun menilai dari sisi luarnya. Tapi percayalah, mengikuti kata hati itu jauh lebih baik. Dengan lebih fokus dengan apa yang sudah ada di kehidupan kita, boleh-boleh aja kok kita menambah keinginan ataupun wishlist dan goals di dalam kehidupan. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah menyeimbangkan antara sesuatu hal tersebut. Seringkali input ataupun perkataan dari orang lain itu justru akan merubah mood dan fokus dari diri kita sendiri. Jadi gampang terpengaruh, padahal sebenarnya tanpa perkataan orang lain tersebut kehidupan kita baik-baik aja kok. Hal yang kedua yang aku terapkan adalah dengan tidak terlalu melihat banyak apa yang ada di luar sana atau tidak terlalu banyak melihat apa yang dimiliki orang lain. Semakin sering atau semakin banyak kita melihat apa yang telah dimiliki orang lain maupun apa yang ada di luar sana akan membuat kita secara tidak langsung membandingkan kehidupan kita dengan orang lain maupun membandingkan apa yang telah kita miliki maupun pencapaian yang orang lain miliki dengan apa yang kita sudah capai selama ini. Padahal setiap proses orang itu berbeda-beda, setiap pencapaian, terus juga setiap usaha yang antara satu individu dengan satu individu lainnya juga berbeda-beda. Namun demikian, kadang-kadang kita suka merasa bahwa aku udah usaha dan kerja keras kok, kenapa orang lain sudah bisa mendapatkan goals atau wishlist mereka, kenapa aku belum?
Padahal kayaknya sama-sama udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, keadaan seperti ini yang justru kadang merusak fokus kita, energi, dan juga mood yang kita miliki. Setiap orang itu punya masa dan prosesnya masing-masing. Belum tentu juga yang lebih cepat sampai pada goalsnya itu akan lebih nyaman juga perasaan dan proses yang mereka lampaui. Menyadari waktu, proses, dan juga menikmati setiap langkah yang kita tuju, usaha dan doa serta ikhtiar yang akan kita raih pada impian kita masing-masing justru akan lebih menyadarkan kita untuk lebih bersyukur dan lebih sadar tentang proses yang menjadi pelajaran dan pengalaman. Dengan tidak terlalu banyak melihat apa yang telah dimiliki orang lain ataupun dengan tidak melihat terlalu banyak apa yang ada di luar sana, kita akan lebih merasa cukup, kita akan sadar apa aja sih yang telah kita capai dan yang telah kita miliki. Hal yang ketiga yang aku terapkan adalah dengan jujur pada diri sendiri. Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Manajemen keinginan sangat berpengaruh di sini. Nah, kita tuh harus jujur pada diri sendiri. Sebenarnya yang kita butuhin saat ini tuh apa aja sih? Sebenarnya seberapa besar sih kemampuan kita untuk mencapai harapan dan wishlist atau impian-impian yang kita tanamkan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa keinginan-keinginan tersebut adalah suatu kebutuhan. Padahal kebutuhan yang sesungguhnya sebenarnya porsi atau jumlah yang kita butuhkan itu jauh lebih sedikit daripada keinginan-keinginan yang kita tanamkan atau keinginan-keinginan yang kita munculkan dari dalam diri kita sendiri. Belum tentu juga apa yang menjadi keinginan kita saat ini itu menjadi suatu takdir yang terbaik. Bisa jadi kehidupan yang sederhana, pekerjaan yang tidak terlalu banyak nominal pendapatannya justru adalah sesuatu yang paling membuat nyaman kita. Tidak terlalu banyak mengeluarkan energi, risiko dalam melakukan pekerjaannya juga minim. Jadi sebenarnya kehidupan dan takdir yang kita miliki saat ini adalah proses dan fase ternyaman yang telah kita miliki. Jadikan impian itu sebagai suatu pacuan dan semangat. Jangan dijadikan beban yang hanya akan memforsir pikiran serta energi yang kita miliki. Hidup berkesadaran dengan merasa cukup dan bersyukur akan apa yang telah kita raih dan telah kita capai saat ini. Dan kita sadar betul apa yang kita miliki saat ini adalah proses kerja keras dan usaha kita di masa lampau yang telah terwujud. Bersyukurlah. Hal yang keempat yang aku lakukan adalah dengan mencintai diri sendiri atau self-love. Ini sangat penting ya, kadang-kadang kita tuh disibukkan dengan diforsir pemikiran-pemikiran akan segala sesuatu yang di luar kendali kita dan dengan diforsir dengan melihat hal-hal eksternal. Padahal bentuk rasa syukur dan kenyamanan serta kenikmatan yang paling besar adalah dengan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu bisa jadi dengan hal yang paling sederhana, dengan merawat diri, berolahraga, karena berolahraga juga bagian dari mencintai diri sendiri ya, karena biar lebih sehat, insya Allah umurnya juga jauh lebih panjang karena sel-sel dan organ-organ di dalam tubuh kita akan lebih bekerja dengan baik. Bisa juga dengan melakukan hobi yang kita sukai. Memberikan waktu yang cukup untuk me time dan relaksasi diri itu juga bagian dari upaya mencintai diri sendiri. Kadang-kadang kita tuh terlalu fokus dan terlalu banyak energi dan waktu yang tersita untuk memikirkan hal-hal lain dan orang lain. Sampai kita lupa bahwa mencintai diri sendiri dan meluangkan waktu untuk diri sendiri itu juga sama pentingnya. Nah, bagian dari mencintai diri sendiri ini juga akan menumbuhkan rasa syukur yang sangat besar sehingga menjadikan kita jadi sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita ini saat ini itu udah cukup. Hal yang terakhir yang aku lakukan agar menumbuhkan sifat atau sikap cukup akan kehidupan yang telah kita miliki adalah dengan membuang pikiran yang rumit, ribet, dan toksik. Jadi itu ya teman-teman, sekarang kan banyak sekali kadang-kadang hal-hal yang membuat kita bad mood, yang membuat pola pikir kita jadi negative vibe, padahal yang kita butuhkan adalah positive vibe agar kita lebih merasa nyaman, lebih merasa bahagia. Nah, mulai sekarang
Bisa kita mulai dari buang jauh-jauh itu pemikiran-pemikiran rumit, hal-hal yang membuat kita overthinking. Pokoknya kayaknya tuh itu semua nggak ada faedahnya deh. Lebih baik kita fokus aja pada hal-hal yang membuat kita bahagia, kita lebih produktif dan bertumbuh. Melakukan hal-hal sederhana seperti melakukan hobi sekarang ini banyak sekali bisa menjadikan juga ladang penghasilan ya dari hobi tersebut. Melakukan hobi yang kita miliki juga seringkali membuat perasaan bahagia datang menghinggapi kita dan membuat mood kita jauh lebih baik. Teman-teman, itu dia kelima hal yang aku terapkan dalam kehidupan aku sebagai upaya untuk belajar mencukupkan diri akan segala sesuatu yang telah ada, yang telah aku miliki dan telah aku raih. Karena buatku, ketika kita merasa cukup, kehidupan, suasana hati, dan mood akan lebih membahagiakan dan lebih baik. Lanjut ya, ini aktivitas di siang hari. Karena aku masih dalam kayak masa pemulihan. Jadi tuh ini bangun tidur siang, terus aku angkat jemuran, terus aku langsung lipetin ya teman-teman. Pekerjaan seperti ini kalau kita tunda-tunda rasanya tuh bikin sumpek banget. Tapi kalau kita kerjain langsung aja gitu ya, hitung sampai 5 detik, maju, go, kerjain, ya udah selesai aja. Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang berat kok, semuanya bisa dilakukan. Asal kita mau, taruh aja dulu HP-nya, langsung aja kita lipet pakaian. Suasananya juga akan berbeda ya ketika kita melihat tumpukan baju yang tidak dilipat atau tidak dirapikan dengan melihat suasana tumpukan baju yang dibiarkan seperti itu aja. Kemarin juga ada yang komen, Bunda katanya Mbak Dama kok akhir-akhir ini kayak sering sakit gitu ya. Iya, akhir-akhir ini tuh kayak kurang enak badan gitu ya. Ada yang nyaranin juga suruh konsumsi kunyit asem gitu. Sebenarnya aku ada niat juga sih Bun, pengen bikin kayak minuman rimpang gitu ya, kan banyak khasiatnya gitu. Cuman belum sempet untuk belanja bahan-bahan rimpangnya. Kayaknya tuh seger gitu ya, bisa di stok di lemari es. Kayak infus water mungkin ya, tapi versi yang dari rimpang. Oke, ini udah selesai. Lanjut di malam harinya, jadi suami aku ngajakin keluar sebentar, kayak ada bayar-bayar tagihan apa sih kayak ledeng gitulah ya dan lain-lain, bayar listrik. Terus akhirnya ini karena aku ada pesanan kue, jadi mumpung lagi CSM gitu aku ambil margarin sama ini sabun mandi, kebetulan karena ini lagi promo terus ada gratisan tisu basahnya. Sama keju juga. Tadinya mau niat belanja bulanan sekalian, tapi kata suamiku minggu depan aja di sekalian jalan-jalan gitu, me time-nya di apa sih kayak swalayan gitu. Dan ini udah sampai rumah. Tadi yang aku belanjain mah kayak kebutuhan buat usaha ya. Di sini aku cuma beli margarin, keju, terus sabun mandi sama minyak angin karena makin kesini makin gak bisa tanpa minyak angin, harus selalu standby. Si minyak anginnya juga dapat tebus murah gitu, jadi harganya cuma 10 ribuan. Ini totalnya berapa ya? Pokoknya yang bayar suamiku, jadinya aku nggak ngeh. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.